Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Berani Berkata Benar. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai polemik yang ada di RSUD Aji Darmo. Dan menurut informasi yang dihimpun dari media-media online ya kan gitu kan, bahwa telah terjadi pelayanan yang kurang bagus gitu kan. Yang pada dasarnya rumah sakit ini kan sebagai pelayan publik untuk kesehatan yang utama buat masyarakat tentunya. Namun jangan tebang pilih juga gitu kan. Mau katanya dari kalangan bawah ke atas atau enggak sedang ke bawah. Nah, begitu jadi ceritanya. Mungkin pada hari ini tuh ada Ketua LSM GPPB sebagai narasumber kita. Bagaimana Kang Ipan? Oke, saya mungkin angkat bicara terkait dengan hal tersebut. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi terhadap Berani Berkata Benar. Saya mengucapkan yang sedalam-dalamnya saya sudah diundang di acara podcast kali ini di studio Berani Berkata Benar. Ya, polemik yang saat ini sedang saya hadapi, yang pertama ada beberapa poin yang akan saya jabarkan Kang Enggar. Jadi yang pertama itu tentang pelayanan, kedua tentang sikap dan perilaku serta kenyamanan di Rumah Sakit RSUD Aji Darmo. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Saya yang mengalaminya. Saya sendiri yang mengalami. Saya yang mengalaminya. Itu pada kalau boleh cerita Kang Ipan kapan? Kejadiannya itu kurang lebih pada pukul 11.30 lewat lah. 11.30. Jadi Sabtu malam Minggu malam saya membawa anak ke RSUD Aji Darmo yang bertempatan di ruang IGD pada saat itu. Namun terkait dengan pelayanan, menurut saya kurang efisien. Kan? Sikap dan perilaku oknum perawat RSUD Aji Darmo itu tidak baik, tidak menunjukkan sifat-sifat yang baik sesuai dengan SOP gitu Kang Enggar. Nah, hal ini wajib menjadi kritik dan masukan untuk Bupati Lebak serta Dewan Kabupaten Lebak. Ini harus dievaluasi tentang kinerjanya gitu Kang Enggar. Ini menimpa kepada saya selaku orang tua pasien sekaligus saya, Ketua Umum LSM GPPB, meminta kepada Bupati Lebak serta pihak-pihak yang berkompeten untuk segera merapihkan hal-hal tersebut. Jangan sampai ini berdampak terhadap masyarakat lain gitu loh Kang. Mengenai kronologis tadi Kang Ipan, yang menurut Kang Ipan yang kurang etis atau dari pelayanan kepada pasien itu apa sih yang terjadi? Ya, yang pertama terkait dengan pelayanan ya. Jadi tolong tingkatkan tentang pelayanan. Apa yang disebut dengan pelayanan? Berilah perawatan pertama, pertolongan pertama. Ini jangan didata dulu, berikan dulu dong pelayanan. Ini harus didata dulu. Memang sebetulnya itu sesuai dengan SOP, tapi nyawa manusia itu lebih penting daripada hal seperti itu. Terus ada sikap dan perilaku. Mereka kan sudah disumpah jabatan. Seharusnya tolong prioritaskan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Jika tidak bisa seperti itu, 3S lah lakukan. Ini nada mereka jangan terlalu tinggi Kang gitu kan. Ini kan sekarang istri saya psikisnya kena gitu. Kena istri psikisnya terhadap apa ya, nada-nada tinggi yang dilontarkan oleh para perawat, oknum perawat di UGD tersebut Kang. Kalau boleh tahu apa sih yang membuat pelayan itu membuat seperti itu, jadi kayak membentak atau dan sebagainya, itu seperti apa sih? Itu seperti apa sih? Nah, kalau masalah membentak itu kan karakter seseorang ya, saya nggak tahu. Nah, namun dalam faktanya saya melihat dan mendengar ketika dimasukkannya jarum infusan ke tangan anak saya, namanya anak kecil pasti berontak lah. Seharusnya mereka kan merayu seperti apa kayak gitu kan. Ini mah bilang kayak istilah, tolong Bu pegang, masa tangan anak saya gini Bu, diginiin kan. Itu kan hal yang tidak bagus. Sikap dan perilaku harus dirubah. Yang seperti itu. Terus selain tadi memasukkan jarum ke ini kan nangis tuh. Nah iya. Yang saya dengar menurut informasi kan juga kata terkilir itu. Iya, itu terkilir. Sekarang lihat aja anak saya, tangannya biru. Namun alhamdulillah udah dipijit ya sama saya dengan cara-cara tradisional seperti itu Kang. Nah, sekarang berapa tahun Kang Ipan? Itu umur 1 tahun 8 bulan. Wah, itu masih balita loh. Balita ya. Masih balita. Harapan saya jangan sampai hal ini terjadi terhadap masyarakat lain. Tolonglah RSUD berikan pelayanan yang efisien. Sikap dan perilaku tolong dirubah, jangan seperti ini. Jangan sampai ini merambat terhadap masyarakat lain kan. Kita kasihan. Coba kalau misalnya menimpa terhadap keluarga mereka, seperti apa coba? Ayo. Nah itu loh, seperti itu. Selain itu Kang Ipan apalagi yang harus dievaluasi di RSUD Aji Darmo ini? Yang menurut Kang Ipan ya? Ya, menurut saya
Untuk saat ini sih hanya mungkin itu saja yang harus dievaluasi oleh pihak-pihak yang berkompeten, terutama untuk Bupati Lebak dan anggota Dewan Kabupaten Lebak. Tolong lakukan sidak, lakukan sidak RSUD Haji Darmo. Di sisi lain, pelayanan, sikap dan perilaku dan kenyamanan itu yang membuat semua pasien akan merasa indah jika itu dilakukan sesuai dengan SOP, Kang. Kenyamanan tema seperti itu. Kenyamanan ya. Kenyamanan, pelayanan, sikap dan perilaku. Seperti itu. Seperti itu ya. Berkata benar, hari ini kita sudah mewawancari Ketua LSM GPBB dan kita nanti kembali lagi di episode selanjutnya untuk RSUD Haji Darmo. Berani berkata benar.